wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita membahas tentang as-sihru wa khuturatuhu, sihir dan juga bahaya-bahaya sihir. Dan sihir itu tidak mungkin terjadi kecuali ada kerjasama tukang-tukang sihir dengan kalangan jin kafir atau syaitan. Maka malam ini kita akan membahas tentang alamul jin, alam seputar kehidupan bangsa jin. Bagaimana bisa dia bekerja sama dengan manusia untuk menyesatkan manusia. Sebenarnya jin ini siapa? Bagaimana kehidupan mereka? Adakah jin itu semua kafir ataukah ada yang beriman? Lalu apakah jin itu bertingkat-tingkat? Apakah jin juga akan dihisab layaknya manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga disediakan neraka dan surga dan begitu seterusnya? Maka malam ini kita akan membahas tentang alamul jin, alam seputar jin. Ketika kita membaca surah Al-Fatihah, maka di permulaan ayat dalam surah Al-Fatihah itu adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb bagi seluruh alam yang diciptakannya. Di sana ada alam manusia, di sana ada alam malaikat, di sana ada alam hewan-hewan, binatang-binatang dan semacamnya, termasuk juga di sana ada alam jin. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara alam-alam yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang ada hubung kait dengan manusia. Seperti alam malaikat, itu tidak lepas dalam kehidupan mereka dengan manusia. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat itu salah satu tugasnya adalah untuk menjaga manusia, melindungi manusia, menurunkan wahyu kepada Rasul untuk menjadi hidayah bagi manusia, hadir di majlis-majlis ilmu, hadir di tempat-tempat yang baik yang dilakukan oleh manusia. Lah begitu juga alam jin. Sebagian jin itu juga hidup bersama manusia, sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan tentang pembagian jin menurut ahli kalam, beliau mengatakan bahwa kalimat jin apabila diitlakkan berarti maksudnya adalah jin, makhluk selain daripada manusia. Tetapi kemudian kalau seandainya jin ini hidup bersama manusia, namanya disebut amir atau jamannya ammar atau awamir. Kalau seandainya dia mengganggu anak-anak, maka disebut arwah. Kalau seandainya dia kemudian jahat dan menentang perintah Allah, maka disebut syaitan.
Kalau kejahatannya meningkat maka disebut marid, dan kalau jahat sekali disebut ifrit atau jamaknya afarid, dan dia adalah langsung bawahan daripada iblis. Ada juga mengistilahkan dengan kalimat ghaul. Ghaul itu jin yang fasik atau jin yang kafir yang suka menakut-nakuti manusia. Biasanya menggunakan media-media di sekitar kita untuk menakut-nakuti kita. Seperti umpamanya masuk ke gorden, goyang-goyang gordennya, akhirnya bulu kuduk berdiri, padahal ada anak kucing di situ. Atau dia masuk lewat media angin, dibuatnya ribut spandek itu, brang-breng supaya takut orang itu. Atau masuk pada media bayangan, ada pohon gitu ya, ada bayangan seolah-olah menakutkan, maka juga masuk pada media seperti itu. Dan kalau orang-orangnya ini penakut, maka semua jadi setan, yang listriknya jadi setan. Coba saja orang-orang penakut itu ya, nengok pohon pisang aja kayak setan. Ya memang ada setannya di situ, karena gaul itu memang menggunakan media-media untuk menakut-nakuti manusia dan merusak akidahnya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, apabila engkau berjalan di sebuah tempat kemudian kok berdiri bulu kudu kita itu, maka kata Nabi SAW, la tubali, jangan pedulikan, bacalah basmalah, kemudian jangan mempedulikan mereka, seolah-olah tidak terjadi apapun. Sebab kalau seandainya kita meladeni mereka, maka mereka bertambah untuk menakut-nakuti kita. Karena sesungguhnya jin yang sesat itu juga tidak semena-mena untuk mengganggu manusia. Mereka tidak semena-mena, kemudian kapanpun sekehendak mereka bangsa jin itu mengganggu manusia, tidak bisa. Kecuali kalau seandainya manusia yang diganggu itu memang manusia-manusia yang jauh daripada zikrullahi azza wa jalla. Makanya Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membaca surah Al-Baqarah di rumah seseorang, maka syaitan akan lari dari rumah tersebut. Dalam hadis yang lemah berapa hari? 3 hari, tidak akan balik lagi. Setelah 3 hari balik lagi dia, baca lagi Al-Baqarah gitu, pergi lagi dia gitu. Artinya dari sini tidak bisa semena-mena jin itu mengganggu manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, disebut jin karena tatawara anil nazar, artinya karena tidak bisa dilihat. Makanya bayi yang dalam perut ibu itu disebut janin, diambil dari kata jin karena tidak bisa dilihat. Atau kenapa sorga itu disebut jannah? Sorga itu dalam bahasa artinya kebun yang penuh dengan pepohonan, sehingga ketika banyak pohon kita tidak bisa melihat dalamnya hutan, maka disebut jannah. Maka disebut jin, jamaknya jinni itu disebut karena tidak bisa dilihat manusia. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innahum yarakum min haitsu la tarawnahum, mereka bisa melihat kita sementara kita tidak bisa melihat mereka. Tapi karena keadilan Allah Subhanahu wa taala, di dunia ya mereka tidak bisa kita lihat dan mereka bisa melihat kita, tapi di akhirat Allah balik kondisinya, kita bisa melihat mereka dan mereka tidak bisa melihat kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum ayati wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadha qalu syahidna ala anfusina wa gharrathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Ya ma'syaral jin, wahai kalangan jin. Kalimat ma'syaral jin
wahai kalangan jin, jin juga sama dengan manusia. Mereka memiliki kabilah-kabilah, suku-suku, bangsa-bangsa, madhab-madhab. Jadi kalau jin Islam itu juga ada jin yang bermadhab Syafi'i, bermadhab Maliki, madhab Hambali, madhab Hanafi, ada yang liberal, ya, ada yang murtad juga. Jadi jin juga sama dengan manusia kondisinya. Apakah mereka ikut ormas? Wallahu alam. Apa ada jin Ansor, jin Banser, jin apa namanya, FPI atau apa gitu. Wallahu alam. Apa juga ikut-ikut ormas? Wallahu alam. Tapi kehidupan jin ini adalah persis seperti manusia sebenarnya. Kehidupan mereka kurang lebih dengan kita. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat gitu ya. Ada yang muslim, ada yang kafir. Karena pengakuan mereka sendiri dalam suratul jin. Jin mengatakan wa inna minnas salihuna wa minna duna dzalik kunna tara'iqa qidada. Di antara kami bangsa jin itu ada yang soleh, ada juga yang tidak soleh, artinya fasik kafir gitu. Kami ini bertingkat-tingkat sama dengan manusia, bertingkat-tingkat di kalangan jin itu. Tetapi yang jelas bahwa jin itu makhluk yang mukallaf, sama dengan mukallaf, artinya dibebani syariat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Artinya jin juga disyariatkan salat, jin juga disyariatkan puasa. Jadi jin juga puasa Ramadan sama dengan sahur, ya. Kemudian puasa taraweh juga. Mungkin ketika taraweh ada juga 2 sabtu jin di belakang. Antum tidak tahu karena jin itu kan mengikuti manusia. Jin kalau belajar kepada manusia jadi ustadz, tapi kalau manusia belajar sama jin jadi dukun. Jadi mereka itu belajarnya kepada kita. Karena Allah mengatakan wahai ma'syarul jin dan juga manusia, alam ya'tikum rusulun minkum. Bukankah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari kalian yang menceritakan kepada kalian ayat-ayatku, memperingatkan kepada kalian pertemuan dengan diriku pada hari kelak, pada hari kiamat. Maka jin-jin mengatakan dan juga manusia, syahidna ala anfusina, ya memang kami diutus kepada kami para utusan. Tetapi sekali lagi, tidak ada nabi, tidak ada rasul dari kalangan jin. Kalau orang soleh, jin soleh ada, tapi tidak diutus kepada mereka rasul, tidak diutus kepada mereka nabi. Hanya kemudian mereka jin-jin yang mereka berdakwah saja, para duat. Lalu kemana kiblat mereka? Siapa rasul mereka? Rasul jin itu ikut rasul manusia. Makanya dalam Al-Quran itu ada satu surat langsung namanya suratul jin, menceritakan tentang kisah 7 jin nawasib yang diutus oleh iblis untuk mencari-cari berita kenapa mereka tidak naik ke langit. Setiap mereka naik ke langit dilempar meteor mati, naik lagi dilempar meteor mati, sehingga tidak ada yang berhasil mencuri dengar dari ucapan malaikat Jibril kepada malaikat di langit pertama. Sehingga iblis ini geram, ada apa langit ini? Akhirnya mengutus jin-jin, salah satunya 7 jin ini diutus. Ketika 7 jin ini sudah putus asa, sudah bingung apa yang terjadi, tiba-tiba kemudian mereka nyasar ke kebun kurma. Rupanya di kebun kurma itu Nabi SAW sedang sholat subuh bersama Usamah ibn Zaid, budaknya, Zaid ibn Harithah, budaknya. Ketika itu Nabi SAW tidak bisa masuk ke Mekah karena diancam akan dibunuh. Kemudian Nabi SAW mau balik ke Taif, tidak bisa karena dilempari batu. Terpaksa Rasul harus tinggal di kebun kurmanya milik Mughirah bin Syu'bah itu. Lah ketika Nabi SAW sedang sholat subuh, kemudian membacakan ayat Al-Quran, 7 jin nasibin ini mendengarkan.
ketika mendengarkan ayat Al-Quran, sekali baca dan sekali dengar bisa beriman. Oh, hebatnya jin itu. Tidak nunggu harus dijelaskan dulu ayatnya, tidak harus kemudian dijelaskan tafsirnya, hanya cukup mendengar ayat yang dibacakan Rasul langsung beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim, walaqad uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bihi. Ada sekelompok jin yang mendengarkan ayat Al-Quran, tiba-tiba masuk ayat Quran ke hati mereka. Apa kata mereka? Aman Nabi, beriman dengan dia. Maksudnya Nabi SAW. Subhanallah. Ternyata ada jin-jin itu terkadang jauh lebih baik dibandingkan manusia. Ada manusia itu dibacakan ayat berkali-kali, masih juga keras hatinya tuh. Bahkan kalau antum tidak percaya, nah, di sini ada pos kamling di depan itu kan, banyak tuh orang kumpul-kumpul di situ tuh. Antum datang bawa mushaf, baca surah Al-Baqarah di situ. Kira-kira dengar atau kabur orang tuh? Kalau satu, wah ini memang bapaknya jin ini. Ya, ternyata manusia itu ada juga yang dibacakan Quran lari, saya kira setan saja. Ya. Tetapi lihat, ada jin-jin itu hanya sekali dengar tapi beriman. Dan mereka adalah sahabat-sahabat Rasul yang pertama dari kalangan jin. Jadi sahabat Rasul tidak mesti dari kalangan manusia, dari kalangan jin juga ada sahabat-sahabat Rasulullah. Dari 7 jin inilah kemudian berdakwah ke Yaman, akhirnya ribuan jin Yaman beriman kepada Nabi SAW, sampai akhirnya suatu ketika ribuan jin ini datang ke Mekah, kemudian datang ke kota Madinah. Kemudian Nabi SAW diberitakan oleh Jibril bahwa jin sudah berkumpul di lapangan, berangkatlah kau ke sana, berdakwahlah kepada mereka. Akhirnya Nabi SAW datang ke padang pasir, kemudian berceramah di situ. Sekali lagi Nabi SAW tidak tahu dan tidak melihat jin. Lalu kenapa Nabi SAW kemudian berceramah di padang pasir? Karena ada pemberitaan dari Jibril, di situ ada ribuan jin. Jangan pula antum contoh ceramah pula di belakang saya. Apa antum ceramah gitu? Lagi dakwai bangsa jin katanya. Antum yang jin. Jin tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat jin-jin yang bisa melihat kita. Ya. Jadi itu karena memang wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memberitakan Rasul lewat Jibril bahwa telah berkumpul ribuan jin. Makanya Nabi SAW dalam riwayat itu sampai 5-4 kali Nabi berceramah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jin ini secara penciptaan dia lebih dulu dibandingkan manusia. Bahkan menghuni bumi lebih dulu dibandingkan manusia. Sebelum ada Adam, sebelum ada Hawa, sebelum ada manusia seperti kita, jin itu sudah menempati kapling beliung sebelumnya. Sebelum ada antum itu, kapling beliung ini sudah ditempati jin. Makanya ketika malaikat mendengar bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam, apa malaikat katakan kepada Allah? Atupsid, apakah engkau akan menciptakan manusia yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yusfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lah. Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan merusak bumi dan menumpahkan darah, sementara kami makhluk yang senantiasa bertasbih dan memuji dan mensucikan dirimu? Sudahlah, kau jangan ciptakan itu, utuskan saja kami ke bumi biar kami bertasbih untuk. Seolah-olah malaikat mengatakan seperti itu. Dan kenapa malaikat bisa ngomong begitu? Adam saja belum diciptakan, baru dihabarkan akan diciptakan. Karena malaikat melihat bangsa jin sebelumnya. Jadi bangsa jin sebelumnya yang menempati bumi itu suka merusak, suka berperang, menumpahkan darah gitu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, kami akan jadikan khalifah di permukaan bumi, jadi bayangan malaikat jangan-jangan dia akan seperti jin tuh. Makanya dia ngomong seperti itu. Ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk seperti jin yang akan merusak bumi, menumpahkan darah? Sudah, tidak usahlah, biar kami saja kau turunkan ke bumi, biar kami bertasbih semuanya, orang maksiat kepadamu. Seolah-olah seperti itu malaikat. Artinya jin lebih dulu diciptakan, dan itu sesuai dengan tartib sabda Rasul, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan mimma rijim min nar wa khuliqalakum mimma wusifa lakum.
wa khuliqa Adam mimma wusifa lahu. Allah ciptakan manusia dari cahaya, Allah ciptakan jin dari ujung nyala api. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika mentafsirkan ayat wal jan khalaqnahu min qablu min naris samum, dan kami ciptakan jin sebelum manusia dari api yang sangat panas. Artinya jin itu diciptakan dari api yang murni, tidak ada asap di situ, dari pencampuran api yang berwarna merah, kemudian berwarna kuning dan berwarna hijau, kemudian api murni ini, disitulah asal penciptaan jin. Jadi jin itu diciptakan dari api yang murni, tidak bercampur dengan asap duha. Itu makna naris samum. Adapun Nabi Adam diciptakan sebagaimana yang telah disifatkan kepada kalian. Seperti inilah Allah ciptakan keturunan Adam, maksudnya dari tanah. Tetapi ingat, ini asal penciptaan. Artinya bahwa asal penciptaan itu seperti Adam diciptakan dari tanah, anak turunannya bukan dari tanah. Buktinya kalau seandainya dipotong tangan antum, tidak keluar tanah, yang keluar darah lah kan itu ya. Menunjukkan bahwa asal penciptaannya saja dari tanah. Lah, sebagaimana jin juga asal penciptaan dari api, bukan berarti turunannya juga api gitu, tidak. Dalilnya apa? Nabi pernah sholat, dalam sholat diganggu pula sama jin itu. Geram Nabi, akhirnya ditangkap, dicekik sama Nabi sampai keluar liurnya itu, dicekik keluar liurnya. Kemudian liurnya sampai ke tangan Rasul dan terasa dingin ya, liurnya itu terasa dingin, liur jin itu mengenai tangan Rasul dan terasa dingin. Artinya menunjukkan apa? Kalau memang jin itu tercipta dari api dan seluruh anak turunannya, harusnya tidak dingin lah kan begitu ya, harusnya panas. Artinya asal penciptaannya saja dari api, anak turunannya tidak. Karena jin itu juga sama dengan manusia, mereka menikah, punya keturunan, artinya mereka juga melakukan hubungan intim suami istri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan bidadari, apa kata Allah? Lam yatmishunna insun wala jin. Bidadari itu adalah wanita suci, tidak pernah digauli manusia ataupun jin. Menunjukkan jin itu juga melakukan hubungan kan, itu sama dengan manusia. Ada nikah juga mereka sama ya, mereka juga sama gitu. Ketika menikah juga harus ada saksi, harus ada wali. Apakah kemudian maharnya seperangkat alat sholat sama dengan antum? Wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa jin itu juga sama dengan manusia ya. Kalau antum kan seperangkat alat sholat ya, seperangkat alat sholat. Jangan seperangkat alat sholat, seperangkat alat masjid. Biar banyak gitu ya, biar corongnya, amplinya gitu ya, tiangnya gitu. Jadi satu masjid maharnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi asal penciptaan jin itu dari api yang murni dan diciptakan sebelum manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, bagaimana sifat mereka? Sifat-sifat jin itu. Jin itu ikhwatu fiddin datang kepada manusia juga, diantaranya ketika manusia sedang tertidur. Mereka datang kepada manusia, manusia sedang tertidur. Apa yang dilakukan jin ketika manusia sedang tertidur? Mengikat tengkuk belakang 3 ikatan. Jadi setiap antum tidur malam itu jin datang, kemudian mengikat 3 ikatan di tengkuk. Kalau seandainya antum pagi-pagi sepertiga malam antum bangun, kemudian antum membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana walaihin nusyur, maka hilang 1 ikatan. Kalau seandainya antum berwudu, hilang 2 ikatan. Kalau antum sholat, hilang 3 ikatan. Maka antum bangun di pagi hari dalam kondisi thayyibun nafsi, nasyat, semangat, bagus jiwanya. Tapi kalau seandainya tidak bangun, maka ikatannya itu masih terikat di tengkuknya. Bayangkan setiap hari 3 ikatan, besoknya 3 ikatan, besoknya 3 ikatan. Susah itu nanti itu ngambil ikatannya itu. Benangnya itu sudah kusut itu kan. Makanya kemudian orang-orang yang tidak pernah bangun di pagi hari sholat subuh itu, kata Nabi SAW, khabithun nafsi kaslah, maka jiwanya buruk dan pemalas dia ya. Karena apa? Ikatannya itu masih ngikat di tengkuknya itu. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Abu Ya'la,
bahwa ketika manusia tertidur maka di samping kiri kanannya ada malaikat dan jin. Kemudian malaikat mengatakan ketika orang tertidur, ikhtim bil khair, kata malaikat. Kata jin yang jahat syaitan ini, ikhtim bisyarr. Jadi malaikat mengatakan kepada orang yang tidur, tutuplah dengan kebaikan. Tapi jin mengatakan tutuplah dengan keburukan. Kemudian ketika terbangun, malaikat akan mengatakan ifta bil khair, mulailah dengan pekerjaan baik. Kemudian syaitan mengatakan ikhtim bisyarr, ifta bisyarr, bukalah dengan pekerjaan buruk. Jadi manusia itu setiap hari diberikan was-was nih, diberikan was-was oleh jin supaya kita ini dalam kondisi tidurnya tidak berpahala. Makanya ulama mengatakan ini faedah. Kalau orang pengen tahu, kalau seandainya orang itu tertidur kemudian tidak bangun lagi alias mati, apakah dia di atas husnul khatimah ataukah di atas su'ul khatimah? Itu gampang. Jadi kalau ada orang tidur malam, besoknya kok tak bangun lagi, pindah pula ke Tamiang ya, ke kuburan sana, maka lihat amalan sebelum tidurnya, kata ulama. Kalau amalan sebelum tidurnya dia membaca Quran, amalan tidurnya sebelum tidurnya dia berzikir, dia wudu, dia sholat witir gitu ya, dia membaca doa sebelum tidur, membaca ayat kursi, muawwidhataini dan zikir-zikir yang lainnya, kalaupun Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan antum tidak bangun lagi, dipastikan antum husnul khatimah. Tapi kalau amalan sebelum tidurnya, na'udzubillah, kita bermaksiat, tidak berzikir, tidak berwudu, sama sekali tidak ingat Allah azza wa jal, main ngeringkuk di kursi, kemudian ngorok, kemudian terakhir pula itu hari tidur dia tidak bangun lagi, dipastikan su'ul khatimah. Jadi gampang ya orang melihat husnul khatimah dan su'ul khatimah itu, lihat sebelum tidurnya. Kenapa kemudian yang menjadi pembahasan tidur? Karena an-naumu akhuhul maut, tidur itu saudaranya mati. Karena orang tidur ruhnya keluar, bisa balik lagi, bisa tidak, masalahnya. Nah, karena bisa balik bisa tidak, itulah yang kita khawatirkan kalau seandainya kita kemudian tidak bangun lagi. Makanya faedah para ulama, bukalah sebelum tidur dengan amalan-amalan sunnah, supaya ketika Allah takdirkan kita wafat, minimalnya kita meninggal dalam posisi husnul khotimah. Masih banyak pembahasan jin ini, alam jin ini, karena sekali lagi ini kulibas ya. Maka sampai di sini. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.